Halo guys, kembali lagi di forum konspirasi rahasia, yaitu FKR Project. Kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang dimana cerita ini karma gara-gara mengambil sebuah keris pusaka dan akhirnya itu dia gagal dan akhirnya keluarganya menjadi tumbal. Kalian penasaran gimana ceritanya? Mari kita ceritakan kisah horor ini. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, dan teman-teman juga bisa mengirimkan sebuah cerita horor ke email yang di sini ya. Dan ini kita dapat kiriman dari nama yang telah kita samarkan adalah namanya Bang Fikri. Yuk, kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Kisah ini dimulai saat Bang Faska dipanggil kerja ke Semarang untuk merenovasi sebuah pabrik. Faska hanya berangkat berdua dari Bekasi bersama temannya, yaitu namanya Budi. Mereka tiba di Semarang sekitar sore hari. Sesampainya di sana, Faska bertanya nih ke warga setempat untuk mencari mes atau kontrakan sebagai tempat peristirahatan dan sekalian tempat tinggal mereka. Setelah dapat kontrakan, Faska dan Budi pun akhirnya menginap di sana. Malam harinya sekitar pukul jam 11 atau 12 malam, Faska tiba-tiba terbangun karena mendengar suara yang sangat berisik. Ia langsung membangunkan Budi. "Bud, bangun Bud, ini suara berisik apa nih di luar?" "Ah, apaan sih? Itu paling orang lagi kerja. Udah lah, jangan ganggu gua tidur Bud." Kontrakan mereka memang berada di samping di sebuah PT yang biasanya dipakai untuk sebuah proyek. Jadi Faska sempat berpikir mungkin memang ada orang yang masih bekerja. Tapi karena penasaran, Faska akhirnya memutuskan buat keluar dan masuk ke area PT tersebut buat memastikan ini suara apa nih kan. Dan anehnya, gak ada seorang pun yang terlihat sedang bekerja di sana. Dalam hati Faska, loh, kok gak ada orang di sini? Tapi suara berisik itu pun masih terdengar seperti suara centang centung centang centung. Dan makin lama itu suara makin dekat. Suaranya sampai seperti dengungan di telinga. Faska pun di sini mulai berinding dan segera kembali ke kontrakannya. Dia kembali membangunkan Budi. "Bud, ini serius. Bud, ini suaranya berisik banget." "Ah, suaraan apaan sih? Gak ada apa-apa kok." Akhirnya setelah Faska mengoyok-oyok Budi kayak mendorong-dorong kan, akhirnya Budi pun bangun. Singkat cerita, mereka lalu memutuskan melihat ke area belakang PT. Dan sampai di belakang, Faska bertanya ke Budi, "Dengar gak Bud suaranya?" Iya, ini suara dari mana ya?" "Nggak tahu Bud. Tadi gue bangun, gue denger suara berisik banget, tapi gak ada orang yang lagi kerja." Karena gak sabar, Budi langsung nyelonong nih masuk ke dalam area PT. Gak lama dia keluar sambil bawa sepotong besi. Dan si Budi langsung menunjukkan besi nih. "Nih besi, taruh aja depan mes buat jaga-jaga kalau kita nanti tidur ada apa-apa." Dan singkat cerita akhirnya mereka pun naruh besi itu di depan area kontrakan deket mereka tidur. Masuklah ke esok paginya. "Gue mau ke belakang dulu ya," kata si Budi. "Ah, mau kemana?" "Mau nanya ke orang, kali aja ada tempat buat cari sarapan." Faska mengira, oh cuma ingin nyari tempat makan nih. Tapi di sini ada kejanggalan, karena kok Budi lama ya gak balik-balik. Faska jadi penasaran dan ikut ke belakang. Ternyata setelah dicek sama si Faska, ini posisi Budi ini sedang duduk di pojok area belakang PT teman-teman. Dan di situ sontak Faska nanya, "Bud, lu ngapain di situ?" "Ini, gue lagi nanya-nanya sama orang-orang di sini, tanya-tanya tempat buat makan siang, sama kalau bisa nanti kita refreshing kemana gitu main." Di sini Faska udah mulai merasa aneh loh. Hah? Warga kampung? Bingung lah Faska di sini, karena Faska ngelihat sosok Budi ini yang sedang berada di belakang PT. Di sini gak ada orang. Yang ada itu cuma perkebunan, sawah, dan tembok tinggi. Tidak ada satupun warga kampung, bahkan rumah warga di situ. Tapi Budi di sini tetap bersikukuh nih. Kalau dia emang lagi ngobrol sama orang. Budi di sini bilang kayak gini, "Gue lagi nanya sama orang, lu jangan berisik, jangan bawel."
Karena di sini posisi Budi adalah tukang dan Vaska adalah kenek, dia pun akhirnya membiarkan Budi itu ngobrol sama tembok dan sawah ya. Masuk kita ke esokan harinya. Mereka kembali kerja seperti biasa. Vaska menyusun besi-besi dan semuanya berjalan normal. Tapi malam harinya kejanggalan kembali terjadi. Saat itu mereka sedang santai minum kopi dan Vaska menanyakan ke Budi, "Bud, lu mau ngopi gak?" Ya udah, ntar aja. Taruh aja dulu kopinya, nanti gua minum. Oke lah. Masuk sekitar jam 10 malam, Vaska bikin kopi sendiri, tapi anehnya Budi tidak menyeduh kopinya. Dia langsung membuka saset kopi dan langsung diminumnya tanpa diseduh. Sontak di situ Vaska yang melihat, lah, lu stres, Bud. Budi dibilang kayak gitu, Budi dengan nada tinggi dan marah nih. Lu diem aja, lu nggak usah ikut campur. Vaska di situ dengar suara Budi yang marah, kesel. Ya Vaska hanya diem aja. Malam itu ia tidur akhirnya seperti biasanya. Tapi sejak kejadian itu Budi jadi makin aneh. Setiap malam selama seminggu dia selalu begitu, minum kopi bubuknya langsung dari saset tanpa diseduh. Bahkan kadang bisa sampai 11 saset dalam semalam sekali minum. Vaska ini makin heran. Sampai akhirnya dia memutuskan mencari tahu. Siang harinya, masuklah sekitar jam 12 siang, Vaska keluar untuk mencari makan sekalian buat nanya-nanya ke warga sekitar. Sebenarnya tempat tinggal kita ini ada apa sih sampai Budi ini kayak bukan Budi nih kan? Di sini Vaska bertanya ke ibu-ibu, "Bu, maaf Bu, pabrik itu dulu bekas apa ya?" Wah, Mas, kerja di situ ya sampean? Iya Bu. Mas, gini, hati-hati ya kalau kerja di situ. Loh, memangnya kenapa Bu? Iya Mas, soalnya itu tempat bekas kuburan massal. Sudah banyak kejadian aneh di sana. Ya ampun Bu, saya semalam aja digangguin terus. Dengar suara-suara besi kayak ada orang ngobrol, tapi pas saya samperin gak kelihatan orangnya. Iya Mas, makanya hati-hati aja ya. Iya Bu, makasih ya Bu infonya. Iya Mas, nanti kalau sampean sempet mampir lagi ke sini ya. Ya Bu, siap. Singkat cerita, Vaska balik lagi ke PT. Nah, dia lihat Budi lagi berdiri di antara tumpukan besi. Tapi anehnya, Budi seperti sedang ngobrol dengan besi. Tangannya menggerak-gerakkan besi seolah-olah itu temen ngobrol. Bahkan besi besar itu diangkat dan diajak bicara. Vaska hanya bisa berdiri terpukau tak habis pikir. Akhirnya dia menepuk pundaknya Budi. "Bud, lu ngapain lagi sih?" Di sini posisi Budi wajahnya merah, matanya merah, menyalah nih. Dengan nada tinggi, Budi bilang kayak gini, "Jangan ganggu gua lagi konsen, lu diam aja." Vaska di situ kaget, terdiam, dan dia mundur perlahan-lahan dengan langkah kaki, lalu memilih mengamati dari jauh tingkah si Budi ini. Hampir 2 jam Budi terus seperti itu, sampai akhirnya besi-besi itu ditaruh di tempat tidur. Hari demi hari terus seperti itu kejadiannya. Setiap malam Budi selalu minum kopi saset tanpa diseduh. Vaska yang memperhatikannya hanya bisa diam. Kadang Budi langsung tertidur seperti mayat kaku, tak bergerak sama sekali. Dan kalau dibangunin, dia marah besar, seperti orang yang dikendalikan. Budi di sini berbicara, "Lu ngapain sih? Lu diem aja. Lu kalau mau kerja ya kerja. Gue udah kasih tahu. Nggak usah nanya-nanya lagi." Vaska makin bingung nih, yang tiba-tiba sikap Budi kok marah nih. Tapi dia memilih tetap diam aja dan menuruti semua arahan dari si Budi. Sampai akhirnya pekerjaan mereka pun hampir selesai. Hanya tinggal beresin barang-barang dan pulang ke Bekasi, teman-teman ya. Vaska berbicaralah ke Budi, "Bud, ayo siap-siap. Udah selesai kerjaan kita, balik." "Ntar dulu." "Lah, mau ngapain lagi? Ini udah selesai semua. Tinggal balik doang." "Udah, tunggu gua sebentar." "Oh, mau mandi ya, Bud?" "Ya." "Oh ya udah." Singkat cerita, setelah Vaska menunggu Budi mandi sampai masuk di jam 2 siang. Jam 2 siang masuk lagi sampai maghrib. Tapi ini Budi belum juga keluar deh. Baru setelah azan maghrib selesai Budi muncul juga. Vaska di sini bertanya, "Lu dari mana aja? Ini udah jam segini nih. Seharusnya kita udah sampai terminal nih, Bud." Budi
Di situ balik lagi dengan suara yang berbeda, pelan tapi tajam. Kamu selama masih di sini, selama dia ikut sama saya, kamu jangan ganggu dia. Pasca sontak pun terdiam lagi, perkataannya aneh, wajah Budi dengan yang dingin, nadanya di sini seperti bukan Budi yang ia kenal. Masuklah setelah azan maghrib, Pasca beres-beres barang. Tiba-tiba Budi ngomong sendiri dari dalam kamar. Ayo pulang. Iya bang. Mereka pun bersiap pulang. Pasca di sini mengenakan jaket lalu berangkat ke terminal untuk naik bus ke Bekasi. Sesampainya di Bekasi, otomatis Pasca diantar dulu ke rumahnya. Setelah itu, dia ikut mengantar Budi ke rumahnya. Biasanya, setiap kali sampai rumah, Budi selalu ramah nih, nawarin sebuah kopi, kayak ngajak ngobrol, dan istrinya juga selalu senyum untuk menyambut Budi nih. Tapi kali ini berbeda. Begitu sampai rumah, Budi langsung masuk ke dalam tanpa sepatah kata. Tak lama kemudian, dia keluar membawa segelas kopi dan menaruhnya di ruang tamu. Istrinya yang biasanya ramah kali ini malah langsung dimarahin sama si Budi. Budi dengan nada kasar di sini bilang, "Udah, lu diem aja, masuk ke dalam. Gak usah ikut campur urusan gua." Tiba-tiba anak Budi yang masih berumur sekitar 3 atau 4 tahunan lah, berjalan mendekati ke arah ayahnya dan berkata pelan, Ya, di belakang ayah ada apa? "Dek, dah masuk aja, diem di kamar." Budi di situ dengan nada kasarnya membentak anaknya. Anak Budi di sini posisinya sambil gemetar. Adek takut ya? Di belakang ayah ada apa? Serem banget. Di situ anaknya langsung lari masuk ke kamar sambil memeluk ibunya. Pasca melihat itu hanya bisa menahan napas. Dia duduk di ruangan tamu bersama Budi yang kemudian berjalan ke dapur entah untuk apa. Saat itu Pasca coba diam-diam ngintip ke area dapur, apa sih yang dilakukan oleh si Budi ini. Nah pas Pasca lihat, dalam hati Pasca, ini mah udah bukan Budi yang gua kenal nih. Tiba-tiba anaknya Budi ini keluar, nyamperin Pasca. Dia bertanya, Om, ayah kenapa itu om? Pasca bingung juga mau jawab apa. Akhirnya dia bilang kayak gini, Enggak apa-apa dek, ayah kamu gak kenapa-napa. Dan di situ Pasca coba menggendong anak itu. Tapi saat ia mengangkat si anak, matanya tanpa sengaja melihat ke area dapur. Dan di belakang Budi ada sosok hitam, tinggi, berbulu lebat, bermata merah dan bertanduk, dan menatap tajam ke arah Pasca sambil menunjuk, "Jangan ikut campur." Pasca disitu juga ikut ketakutan. Dan di sini Pasca coba nenangin anaknya Budi. Udah. Ayo, nggak apa-apa kok. Ayahmu lagi nyeduh kopi tuh. Tak lama kemudian akhirnya Pasca pun berpamitan. Bud, gua pulang dulu ya. Besok kalau kerja gua samperin. 3 hari kemudian tidak ada kejadian apa-apa. Pasca beraktivitas seperti biasa. Tapi di hari keempat ia dapat panggilan kerja ke Cikarang. Lalu ia coba menghubungi si Budi nih. Bud, ini kita berangkat berdua doang. Budi dengan nada keras. "Ya, berdua aja, gak usah ngajak-ngajak orang." Pasca hanya diam. Mereka pun berangkat berdua ke Cikarang. Setelah selesai kerja sekitar jam 3 sore, Pasca pamit ke orang yang memberikan pekerjaan tersebut. Pasca bilang, "Bang, udah kelar ya." Akhirnya pembayaran selesai, Pasca pun bersiap pulang. "Bud, yuk pulang." "Ya, bentar." Tapi Budi malah asik sendiri. Ia duduk jongkok sambil memegang besi dan terlihat ngobrol dengan benda itu. "Lu ngapain sih kayak gitu mulu? Ayo pulang, udah sore ini." "Iya, bentar. "Lu tunggu aja di depan." Akhirnya Pasca tidak menghiraukan Budi. Pasca berjalanlah ke motor di depan bangunan. Tapi belum sempat ia pasang helm, Budi sudah ada di belakangnya nih tiba-tiba. "Loh, kok lu bisa secepat itu, Bud?" "Yaudah, ayo balik." Singkat cerita pun mereka akhirnya naik motor. Pasca yang menyetir. Tapi selama perjalanan pulang, motor terasa berat. Ia sempat berhenti di pinggir jalan untuk memastikan. Dia coba menengok ke arah ban. Dalam hati Pasca, bannya gak kempes nih, tapi kok berat banget ya. Mereka melanjutin perjalanan. Dan untuk jalanan ini, untuk suasana itu sepi. Masuklah sekitar jam 7 malam. Lewat jalan belakang, ketika motor melaju sekitar 60 km per jam, Pasca coba nih melirik ke spion. Set. Dan tahu apa? Di belakang Budi ada seorang bayangan hitam, wajahnya retak, sebelah merah,
Sebelahnya lagi coklat kehijauan seperti daging busuk. Sosok ini menatap balik ke arah Vaska lewat spion. Saat Vaska memastikan lagi ke spion, sudah tidak ada ternyata. Singkat cerita begitulah sampai ke rumah. But, motor lo berat banget ya. Lu bawa besi ya? Gua kalau bawa besi pasti gua taruh depan. Ini motor Matic, mana bisa gua pangku. Gak mungkin lah gua bawa-bawa. Di sini posisi Vaska itu ketakutan dan mulutnya itu sambil komat kamit dengan membaca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makhluk itu masih mengikutinya sampai mereka tiba di rumah Budi. Nah, di sini Budi menawari si Vaska, "Lu mampir dulu nggak? Ngopi dulu nggak?" Vaska diam, matanya sayut, tubuhnya lelah, pikirannya berat, dia tidak menjawab. Sesampainya di rumah, Vaska pun langsung mandi. Dia coba seduh kopi, merokok, lalu duduk di depan rumah sambil main HP. Malam itu suasananya terasa aneh, seperti ada yang mengawasinya. Ibu Vaska menyapa Vaska nih. Aa, udah pulang? "Udah Mi." Malam makin larut, sekitar jam 2 pagi Ibu Vaska bangun sholat tahajud. Vaska masih duduk di depan rumah. Tiba-tiba dia dengar suara gelas yang diaduk itu di area dapur. Kencing, 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 kencing. Vaska dalam hati, aduh, apaan tuh? Nyokap kali ya, lagi bikin kopi mungkin. Tapi suara itu makin lama makin keras, yang membuat Vaska itu penasaran. Dan Vaska coba mengintiplah ke area dapur. Saat dia buka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa. Dan ngeliat ke kamarnya, ibunya ternyata masih sholat. Saat Vaska kembali ke depan rumah, ibunya menyusul dan bertanya, Abis nyeduh kopi ya? "Enggak." Lah, itu siapa yang di belakang? Mereka berdua nih saling tatap-tatapan. Karena waduh, siapa nih kan? Dan akhirnya mereka berdua itu ke area dapur. Di sana ada sosok lelaki berbaju putih dengan lengan pendek dan celana panjang. Sosok itu sedang mengaduk kopi di meja. Ibu Vaska bertanya nih, Mas, ini siapa? Kok masuk dapur saya? Kalau mau nyeduh kopi, bilang dong mas. ini Vaska yang berbisik ke ibunya langsung nanya, "Mi, itu orang bukan ya?" Makhluk ini hanya terdiam dan terus masih ngaduk-ngaduk kopi ketika Vaska memberanikan diri untuk ngomong sekarang. "Woi, lu ini siapa?" Dan sosok itu menoleh dan tersenyum dengan wajah pucat. Tubuhnya terlihat mengantuk dan saat Vaska melihat lebih dekat ke bawah, kakinya tidak nampak alias melayang. Di situ Ibu Vaska langsung membacakan ayat suci dengan lantang. Makhluk itu pun akhirnya mendesis dan perlahan menghilang di tempat. Dan malam itu juga Vaska terkena panas dingin yang sangat tinggi banget, badannya sampai menggigil. Hari berikutnya ia masih lemas, akhirnya berobat ke klinik. Tapi sepulang dari klinik, sore-sore Vaska mendengar bisikan lagi. Bisikan halus tapi menusuk. Dari bisikan itu isinya seperti ini. "Jangan ikut campur urusan temen lu, biar gua yang ngurus." Mi. Tadi Vaska dengar bisikan katanya jangan ikut campur soal temen. Itu artinya apa ya? Ibu Vaska sambil menggenggam tasbih dan dia kaget lah. Astagfirullah ya Allah. Lalu ibunya langsung membawakan Vaska segelas air putih. "Nih, minum dulu coba kamu." Begitu air itu diminum, tubuh Vaska pun langsung seger. Hatinya terasa lebih ringan tanpa pikiran panjang. Malam itu juga sekitar jam 10 malam Vaska langsung menuju rumah Budi. Sesampainya di sana rumahnya terlihat sepi, lampu teras masih menyala. Vaska masuk dan melihat Budi tergeletak di lantai ruang tamu. Seperti orang kesurupan, matanya terpejam, tubuhnya gemetar. Vaska pun di sini langsung panik. Astagfirullahaladzim. Vaska langsung lari ke kamar dan membangunkan istri Budi. Teh, bangun teh. Ini si Budi teh." Istri Budi pun langsung bangun. Ya Allah mas, kamu kenapa mas? Vaska teriak di area sana dengan sebutan, "Tolong, tolong, tolong." Tapi sunyi, tak ada tetangga yang keluar, tak ada seorang pun yang menjawab pertolongan dari Vaska. Tiba-tiba dari tubuh Budi keluar sosok makhluk hitam, berbulu dan bermata merah. Makhluk itu berdiri di depan pintu, menunjuk langsung ke arah Vaska. "Kamu sudah saya kasih tahu, jangan ikut campur urusan saya." Sontak di situ Vaska terpukau, tubuhnya gemetar, lalu suara bisikan terdengar di telinganya. "Pulang,
keluar dari rumah ini. Sekarang. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.